untuk masalah jarang orang yang diketahui. 1/4 air, 1/4 tanah, 1/4 pupuk, 1/4 udara. Udara itu dari mana? Nah, itu sekam. Akar itu butuh bernafas. Sekam itu bergunanya sungguh luar biasa. Contohnya milik saya hampir ini mau 4 tahun belum saya olah. Carane wong ngeriki ya segeleme dewek. Semaunya sendiri. Semaunya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini akan membahas hal yang menurut saya sangat istimewa, yaitu budidaya pertanian yang 1 kali olah tanah bisa ditanami sekitar 4 tahun tanpa olah lahan kembali. Produktivitas tanaman sangat tinggi meskipun ditanam di lahan bekas, yaitu bisa mencapai 8-10 kilo per tanaman untuk tanaman tomat. Ingin tahu rahasianya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang sangat menarik, yaitu bagaimana cara pengelolaan lahan supaya bisa kita tanami sampai 4 tahun tanpa dilakukan olah lahan kembali. Kemudian hal yang sangat menarik lagi, kita akan mencoba melengkapi bagaimana analisa biayanya, karena sang pemilik lahan ini memiliki beberapa lahan yang menurut saya luasannya cukup lumayan. Kemudian hal yang sangat menarik lagi, meskipun ini ditanam di lahan bekas, untuk tanaman tomat ini bisa menghasilkan buah per tanaman itu sekitar 8-10 kilo per tanaman. Bahkan ini di musim hujan dan di musim kemarau ini bisa lebih dari itu. Banyak hal yang mungkin bisa dikatakan sangat nekat, tapi di lahan ini bisa diterbantahkan. Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancaranya. Oke, baik sahabat petani semua, di samping kanan saya sudah ada, kalau menurut saya ya, ini adalah suhunya para suhu, karena setelah saya berdiskusi ternyata banyak ilmu yang mungkin jarang saya jumpai gitu, dan alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dan insya Allah akan banyak hal yang nanti akan menambah wawasan kita semua. Moga Mas mungkin bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Sutrisno, asal dari Desa Blederan, Kelurahan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Khusus petani tomat dan cabai. Tomat dan cabai. Tomat dan cabai. Panggilannya siapa ini? Biasanya dipanggil dengan sebutan Mas Adik. Mas Adik. Mas tapi adik. Adik, nah. Oke, Mas Adik. Jadi mohon maaf ini mengganggu waktu luang jenengan yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk menjalankan rutinitas seperti biasa, kita potong. Yang pertama Mas Adik, ini kalau saya melihat dari kondisi lahan ini cukup luas, kemudian yang sangat menarik ini mulsanya, mohon maaf sepertinya sudah tidak layak pakai. Kemudian kalau melihat permukaan tanahnya ini sudah sampai berwarna kehijauan atau berlumut. Biasanya ini mengindikasikan bahwa tanah itu sudah lama tidak dilakukan pengolahan. Yes. Mungkin bisa dijelaskan ini Mas Adik. Benar sekali. Ini kalau nggak salah itu sekitar pengolahan tanah itu hampir 3 tahun. Saya belum mengolah lagi. 3 tahun yang lalu? 3 tahun yang lalu. Mulsa pun belum diganti? Belum diganti. Posisi bedengan masih sama? Masih sama. Ini biasanya dilakukan seperti itu atau baru kali ini Mas? Selalu seperti itu. Mungkin biasanya pengolahan pertama 1-4 tahun baru kita mengolah lagi. Pengolahan lahan 1 kali ini bisa ditanami sekitar 3-4 tahun? Iya. Berarti misal kalau kita menanam cabai itu berarti 4 kali tanam. Sampai 4 kali tanam? 4 kali tanam. Oke. Kalau menurut saya ini juga sudah cukup sulit diterima oleh akal sehat. Ini bisa 3-4 tahun tanpa pindah bedengan. Dengan bedengan yang sama. Keuntungannya apa ini Mas? Terutama masalah biaya. Kita meminimalisir biaya yang sekarang semuanya pupuk, semua fungsida semuanya naik. Terus masalah
yang penting itu masalah NPK itu semuanya harga luar biasa. Untuk per kantongnya sekarang hampir 700 lebih. Berarti ini kalau menurut saya sangat bisa dijadikan sebagai solusi ya Mas ya, alternatif. Jika sekarang isunya pupuk rata-rata bukan naik lagi Mas. Nah, ganti harga. Ganti harga. Ganti harga. Ganti harga. Kemudian juga tenaga atau buruh pertanian juga sekarang relatif susah. Kemudian biasanya untuk pengolahan lahan sendiri juga memakan biaya yang cukup mahal. Nah. Kemudian waktu juga lumayan panjang. Kemudian tentunya ada rahasianya mungkin Mas, kalau pemberian 1 kali tapi bisa dimanfaatkan selama 4 tahun. Apakah pupuknya itu kan berarti harus ada pupuk yang diberikan ketika awal itu Mas. Mungkin bisa dibeberkan mulai dari awal Mas untuk pengolahan lahan. Pengolahan tanah kita menggunakan sekam. Sekam itu padi. Kalau orang sini biasa disebut dengan kristal. Nah, itu pengolahan pertama, kalau nggak salah ini sekitar 18,5 roll, hampir 2 hektar. Hampir 2 hektar. Hampir 2 hektar. Pengolahan pertama kita menggunakan sekam itu hampir 900 kantong. 900 kantong. Terus kita menggunakan lagi pupuk dasar itu SSA Mapos yang dari Merauke. Itu 1 rollnya kalau nggak salah cuma 1 kantong. Berarti ini habis sekitar 18 kantong. Sekitar 900 kilo ini. Nah, 9 kuintal. 9 kuintal. Terus pengolahan pertama kita kasih sekam itu dibiarkan dulu sampai 1-2 minggu. Terus kita main bakteri. Kita ada Anfus. Kita itu khusus anti layu. Terus ada MP4. Itu pengolahan tanah dan pupuk itu sendiri. Terus satu lagi kalau bisa kita cari Organok. Itu khusus atau sekarang yang terkenal M120 booster. Nah, itu untuk pengolahan pertama. Aplikasinya disemprot. Disemprot. Terus kalau sudah kita menggunakan mesela sekarang ini untuk masalah jarang orang yang diketahui. 1/4 air, 1/4 tanah, 1/4 pupuk, 1/4 udara. Udara itu dari mana? Nah, itu sekam. Akar itu butuh bernafas. Sekam itu bergunanya sungguh luar biasa. Contohnya milik saya hampir ini mau 4 tahun belum saya olah. Carane wong ngeriki ya segeleme dewek. Semaunya sendiri. Untuk pengolahan lahan itu menggunakan beberapa bahan, tapi yang paling saya perlu garis bawahi adalah pemahaman bahwa tanah itu terdiri dari 4 komponen. Untuk bisa menghasilkan tanaman yang optimal. Yang pertama adalah 1/4-nya adalah tanah itu sendiri, kemudian 1/4-nya adalah air, 1/4-nya adalah udara, 1/4-nya lagi baru pupuk. Berarti ini mungkin pemahaman yang mungkin jarang kita pahami gitu ya. Tapi menurut saya itu juga sangat tepat, karena kalau salah satunya terlalu dominan dan satu komponen lain mungkin kekurangan, mungkin juga itu akan menjadi permasalahan dan kurang maksimal. Ya. Kemudian ada hal yang mungkin perlu sahabat petani semua garis bawahi. Di situ ada penggunaan sekam itu mungkin pupuk kotoran ayam ya Pak ya? Kotoran ayam. Kalau orang sini mungkin biasanya menyebutnya kristal. Itu adalah sisa kotoran ayam broiler ya Pak? Broiler. Itu perlu setelah diaplikasikan di tanah, itu perlu fermentasi kembali. Di antaranya adalah menggunakan seperti yang tadi sudah dijelaskan, dan masih didiamkan sekitar 1 sampai 2 minggu. 1 sampai 2 minggu, jadi tidak bisa langsung ditanam. Mungkin ini yang sangat biasanya jarang dilewatkan. Kenapa mungkin sering dijumpai kematian secara mendadak atau tingkat layu yang mungkin cukup parah, mungkin itu yang kadang ditinggalkan. Mungkin ada sebelum itu Pak, ada perlakuan lain mungkin dari pupuk tadi atau dari kristal tadi, itu ada proses pendiaman terlebih dahulu atau bisa setelah beli langsung diaplikasikan? Wah, ini paling bagus kalau bisa. Kita kalau sudah beli, kita juga fermentasi pakai menggunakan MP4. Kita diamkan selama 6 sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun. 6 bulan sampai
1 tahun. Nah, ini untuk sahabat tani, kalau bisa ini kita beli, terus kita harus punya yang namanya gudang untuk fermentasi. Kalau kita beli langsung disuplai untuk makanan, nah ini bahaya. Karena kita tidak tahu bakteri yang ada pada kristal itu tersebut. Kalau bisa kita diamkan dulu 6 sampai 1 tahun. Semakin lama semakin bagus. Nanti warnanya itu sudah agak kecoklatan. Warnanya berubah. Nah, warna si kristal itu berubah, berarti dia sudah benar-benar 100% dia kering. Seperti itu Mas Zaki. Berarti intinya itu adalah fermentasi, sekali lagi sangat penting. Sangat penting. Bahkan ya ini mungkin kalau petani yang terlalu terburu-buru mungkin itu akan sangat memakan waktu ya Mas. Yeah. Tapi itu bisa kita pikirkan sejak dini. Jadi ketika kita membeli itu tidak langsung diaplikasikan, tapi alangkah lebih baiknya itu difermentasikan lebih dulu. Minimal sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Lebih lama lebih bagus. Dan itu bisa diartikan sudah tidak terjadi fermentasi kembali ya Pak di lahan, sehingga sudah bisa menyatu dengan tanah. Nah, kenapa bisa sampai 4 tahun tanpa pemupukan kembali dari awal atau tanpa olah tanah? Mungkin itu adalah rahasianya. Dan ini sudah dibuktikan. Sudah dibuktikan dan dilakukan berkali-kali. Hasilnya memang ya masih bisa dikategorikan sangat memuaskan. Sangat memuaskan, luar biasa. Dan dari segi biaya tentunya sangat hemat. Ini luar biasa hemat. Tenaga juga sangat hemat, waktu kemudian biaya juga hemat. Intinya ini serba hemat, untuk hasil masih bisa bersaing dengan yang lahan baru. Oke, jadi yang menurut saya sangat menarik itu adalah di penggunaan pupuk kandang broiler atau yang orang sini menyebutnya adalah pupuk kristal. Tadi kata kuncinya adalah yang diusahakan sudah matang. Atau sudah mungkin bisa ditunjukkan Mas Ade pupuk yang sudah siap atau bisa diaplikasikan ke tanah itu yang seperti apa? Nah, contohnya seperti ini Mas Zaki. Ini kurang lebih 1 tahun. Ini kalau bisa dikatakan 100% kering. Dia sudah menjadi debu, dan si sekam padi ini sudah menjadi warna coklat. Ini fermentasi butuh proses, semuanya harus ada prosesnya. Ini 6 sampai 1 tahun, ini 1 tahun. Untuk kristal ini 1 tahun, ini contoh kristal yang sangat kering. Itu mungkin kalau bisa dibandingkan dari segi aroma sudah tidak bau. Tidak bau. Kemudian dari suhunya juga tidak terlalu panas. Sudah, ya, semuanya sudah. Mungkin si bakteri tersebut kan biasanya ada bakteri jahat dan bakteri baik. Ini kemungkinan besar sudah diolah, semuanya akan menjadi bakteri baik. Mas Zaki. Intinya sudah terjadi fermentasi secara sempurna. Dari warna sudah jelas berbeda, kemudian bentuk juga berbeda. Karena kalau saya melihat malah ini sekilas sudah menyatu dengan tanah. Padahal ini bukan tanah tapi sekam yang telah terfermentasi gitu. Jadi bisa menyerupai tanah. Kemudian dari aroma tidak bau. Kemudian dari segi kadar air ini bisa dikatakan sudah tidak ada airnya ya Mas. Kering, benar-benar sangat kering. Mungkin itu ya dari segi pengolahan lahan, mungkin menurut saya ini sangat bisa untuk teman-teman aplikasikan karena beliau sudah mempraktekannya ini bertahun-tahun dan berkali-kali. Dan dari segi biaya mungkin itu sangat-sangat hemat terkait biaya dan waktu. Mungkin bisa diceritakan Pak, ini sebelum tanaman tomat ini mungkin ada tanaman apa saja sejak lahan pertama digunakan ini Pak? Lahan pertama, pengolahan pertama kita cabai CMK, cabai merah dan cabai hijau. Kedua, kita cabai lagi. Cabai. Terus ketiga, kita kobis. Habis kobis, nah ini tomat. Sekarang tomat lagi. Ini tomat udah dua kali. Nah, ini tomat 2 kali. Masih di lubang yang sama, bedengan sama, itu semuanya tetap di lubang itu. Berarti ini tomat ini di lahan ini sudah 2 kali. 2 kali Pak. Oke. Luar biasa. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa pertama adalah cabai, kemudian disusul cabai lagi, kemudian kobis, selanjutnya baru tomat, kemudian tomat lagi. Di lubang yang sama, lahan yang sama. Musanya juga masih sama. Dan ini masih ada kemungkinan setelah tomat ini masih mau ditanami lagi. Ini kemungkinan. Semua itu kan punya prediksi. Bisa tomat, bisa kubis.
Kalau cabai itu kurang efisien. Tapi mungkin kalau cabai kita pilih RM rawit merah itu sangat luar biasa. Masih bisa. Masih bisa. Pada intinya ini setelah tanaman tomat masih akan dilakukan penanaman lagi. Penanaman lagi. Jadi benar-benar mulsanya itu sampai habis bisa. Jadi kalau yang lain mungkin hanya untuk 2 tahun, ini mungkin bisa sampai benar-benar 4 tahun. 4 tahun. Kalau mulsa mungkin sering dicabut, itu mungkin tingkat kerusakan akan menjadi lebih parah karena ini tidak dilakukan pencabutan, juga mungkin ini akan menjadi lebih awet ini Mas ya, lebih awet. Itu untuk penanam. Kemudian untuk penanaman sendiri Mas Adik, sebelum dilakukan penanaman tomat ini, apakah ada perlakuan khusus, misal pemberian pupuk atau bisa langsung ditanami? Nah, langsung ditanami. Kita menggunakan yang pertama, itu sekali nanam, ini pertama nanam 0 hari, mungkin umur si tanaman 1 hari, itu saya langsung kasih KNO merah. 1 hari langsung KNO? Langsung KNO merah. Terus kita pupuk lagi, pupuk kandang, atau kita biasa menggunakan kristal. Terus kita menggunakan TSP. Kuncinya itu kalau tidak menggunakan furadan, itu yang kita cari itu nematisida. Kita bisa menggunakan velum yang dari Bayer kalau nggak salah. Kita semprotkan. Itu untuk antisipasi pertama. Itu kita langsung kasih makan. Jangan ragu Mas. Saya jamin tidak akan mati. Itu aplikasinya dikocor atau diberikan di lubang tanam Pak? Itu kalau pertama kita kasih, bukan dikocor tapi kita kasih di lubang tanam. Di lubang tanam. Terus kita langsung tanam. Kalau boleh tahu itu dosisnya berapa? KNO merah, kemudian pupuk kristal, kemudian ditambah lagi dengan TSP. Itu dosisnya berapa untuk per lubang tanam kira-kira? Per lubang tanaman khusus untuk pertama itu tanaman 1.000. Ini per 1.000. Per 1.000. Kita kasih KNO 2 kilo. KNO 2 kilo. Nah, terus pupuk kristal kita menggunakan 5 kantong. Terus TSP kita menggunakan 25 kilo. Untuk luasan 1.000 meter. 1.000 meter itu 1.000 tanaman. 1.000 tanaman. Kalau kita nanam misal ada yang 10.000, kita kalikan. Ininya perbandingannya seperti itu. Nah, perbandingannya seperti itu. Kemudian alasannya kok awal bisa langsung KNO itu kenapa, Mas? Nah, KNO ini kan nitrat, Mas. Nitrat. Kalau nitrat itu paling aman. Kita mau kasih lebih, dia tidak akan mati. Kita kasih lebih lagi, dia tidak akan mati. Itu NPK yang paling aman. Hanya di KNO. Kalau yang awal itu yang digunakan yang merah atau yang merah? Yang merah ya, KNO merah. KNO merah. KNO merah. Cukup irit juga 2 kilo untuk 1.000 tanaman. 1.000 tanaman. Kita irit kita. Itu mutlak diberikan pas awal tanam. Pas awal tanam. Itu kalau bisa itu kita sekarang nanam, besok langsung Mas. Misalnya umur 1 hari itu kita langsung suplai makanan. Ditabur berarti ya? Ditabur di atasnya. Di samping Mas. Di samping tanaman. Mutlak dilakukan. Mutlak dilakukan. Oke sahabat petani semua, karena durasinya lumayan panjang dan sangat sayang untuk kita lewatkan, kita akan lanjut pada part yang selanjutnya.